Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Eh, Teman-temanku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas dua materi terkait dengan dakwaan dan eksepsi. Namun sebelumnya, mohon izin teman-temanku, supaya kalau boleh kita on kameranya sebentar buat kita screenshot sebagai dasar saya untuk membuat laporan ke pihak UT. Oke, izin. Oke, satu, dua, tiga, sekali lagi. Oke, sebentar teman-teman ada yang baru bergabung, silakan. Sekali lagi, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman yang ada kegiatan, silakan di off cam, tidak masalah, sembari mengikuti Bapak, tutorial. izin Bapak. Siap. Untuk web yang kemarin saya nggak ikut Bapak. Ya, nanti saya ini kan sajalah. Nanti saya simpankan link ini pelaksanaan web biar teman-teman bisa lihat di e-learning nantinya. Tidak apa-apa. Nanti kita menyesuaikan, Mas Yoga. Izin Bapak. Monggo silakan. Untuk web yang kemarin saya nggak ikut Bapak. Siap-siap. Nanti saya coba untuk kasihkan link biar bisa di bisa diikuti oleh teman-teman yang tidak sempat waktu itu. Tapi eh, nanti kita menyesuaikan ya, Mas Yoga ya. Kita Siap jalan Bapak. dulu. Siap, terima kasih Bapak. Baik, Mas Yoga, siap. Baik, kawan-kawanku sekalian. Em, Kali ini kita coba untuk mengulas terlebih dahulu tentang eh, di mana ya? Oh ya, tentang dakwaan, tentang surat dakwaan. Sebagai pembuka saya mau sampaikan begini, bahwa teman-teman itu dalam proses pengerjaan tugas, dalam proses pengerjaan tugas memang perlu untuk dilihat catatan-catatan yang saya berikan di situ. Catatan-catatan yang saya berikan di situ sebagai petunjuk bagi teman-teman untuk apa melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Karena eh, satu hal yang menjadi penting, eh, kenapa sengaja saya kasihkan catatan-catatan itu? Karena perbaikan itu menjadi hal prinsip dalam pembuatan tugas. Karena kebetulan kemarin itu, misalnya surat dakwaan itu tidak bisa surat dakwaan itu dibuat seenaknya kita gitu. Jadi ada mekanisme, ada tata cara, ada etika penulisan dakwaan yang memang sifatnya wajib untuk diikuti. Maka beberapa catatan-catatan sebagai pengingat itu hanya sebagai arah, penunjuk arah bagi teman-teman mahasiswa untuk perbaikan tentu dengan beberapa hal seperti kerapihan dan lain sebagainya. Kenapa itu menjadi penting, teman-teman sekalian? Karena sebelum kita sampai pada aspek substansial, hal yang sangat mendasar adalah tentang kerapihan penulisan naskah. Maka dalam setiap kesempatan ketika bertemu dengan mahasiswa, saya berikan tugas misalnya tentang dakwaan, hal yang paling pertama saya nilai adalah tentang kerapihan naskahnya, karena biar bagaimanapun juga tentu nanti dalam proses pembuatan surat dakwaan itu baik sebelum substansi itu dinilai, tapi kerapihan naskah menjadi sangat penting. Demikian teman-teman mahasiswa. Supaya tidak terlalu dipikirkan seolah-olah bahwa oh tutor terlalu menekankan aspek kerapihan. Tidak. Itu hal prinsip dalam penulisan naskah. Surat-surat dakwaan ini kan kemudian dipandang sebagai naskah yang otentik, di mana surat itu dalam konteks praktik peradilan itu surat dakwaan itu dipandang sebagai surat
yang dibuat oleh penuntut umum yang di dalamnya itu berisikan tentang perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bagaimana surat itu dibuat, sementara surat tersebut kelihatan tidak rapi gitu. Jadi itu akan sangat sangat kontras. Isinya memuat tentang sesuatu yang sangat penting, tetapi bentukannya itu acak-acakan gitu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Dalam dalam konteks praktis memang dalam konteks praktis dalam dunia peradilan pidana Indonesia memang surat dakwaan dibuat dengan sangat rapi karena ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang itu dibuat oleh seorang penuntut umum yang di dalamnya berisikan tentang perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa itu. Maka kemudian di dalamnya itu disusun secara cermat, eh, jelas, dan lengkap berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh oleh penyidik Polri. Gitu. Jadi itu menjadi dasar kenapa saya selalu memberikan arahan perubahan. Tapi tentu teman-teman saya akan bertindak dengan sangat adil, memberikan arahan perubahan dengan tenggang waktu yang masih cukup, supaya teman-teman masih bisa untuk melakukan perbaikan, tentu dengan melihat contoh dari sumber manapun. Saya selalu kasihkan catatan pengingat bahwa silakan Anda melihat contoh surat dakwaan dari sumber manapun, agar Anda tercerahkan. Begitu. Jadi, eh, khusus malam hari ini kita bicarakan dua aspek. Yang pertama itu tentang surat dakwaan, yang kedua nanti kita bicara tentang eksepsi. Mari kita mulai untuk membahas tentang dakwaan itu. Jadi dakwaan itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa itu surat atau dokumen resmi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang di dalamnya itu apa ya memuat tuduhan terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Jadi kemudian dokumen ini menjadi dasar fundamental nantinya bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana. Jadi dalam logika hukum pidana, dalam logika hukum praktik peradilan pidana Indonesia ini bahwa memang tanpa surat dakwaan yang jelas dan memenuhi syarat proses persidangan itu tidak akan berjalan dengan sah. Karena biar bagaimanapun juga eh, hakim mau tahu kasus ini dari mana begitu. Penjelasan tentang persoalan yang sedang disidangkan ini dari mana? Ya dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu. Maka kemudian di dalam surat dakwaan itu mutlak berisikan tentang kalau bahasa sederhananya saya selalu bilang bahwa surat dakwaan itu apa isinya itu cerita dari jaksa meneruskan apa yang dituliskan oleh oleh penyidik yang di dalamnya itu memuatkan tentang hal-hal yang dituduhkan kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Yang berikut bahwa uh, dalam konteks uh, surat dakwaan itu dasar hukum jelas mengacu pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Kalau waktu undang-undang yang lama itu, undang-undang yang sebelumnya, KUHP yang sebelumnya itu tentu berbeda. Itu pasal 143 itu pasal satu ya ya kalau saya tidak salah sebut 143 KUHP itu yang memuatkan tentang surat dakwaan. Tetapi dalam konteks KUHP hari ini di pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005. Nah, di dalam pasal 75 itu dia mengatur secara limitatif kewajiban penuntut umum dalam hal membuat surat dakwaan. Dalam ayat yang pertamanya itu dia menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani. Kemudian yang ayat berikut dijelaskan bahwa kewajiban mencantumkan identitas lengkap dan uraian tindak pidana secara cermat dan jelas serta lengkap. Pada ayat yang ketiga disebutkan bahwa sanksi yuridis berupa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat material. Maka kemudian perlu diingat, dalam surat dakwaan itu, suatu surat dakwaan akan disebut sebagai surat dakwaan yang baik manakala dia memenuhi uh, minimal beberapa syarat formil dari dakwaan itu. Ada beberapa syarat. Yang pertama itu tentang apa identitas yang lengkap, identitas lengkap. Tentu teman-teman sudah tahu, mungkin sudah baca dari berbagai sumber bahwa
syarat formil dalam dakwaan terkait dengan identitas lengkap itu ya meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya, bahkan kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dari seorang terdakwa. Inilah yang kemudian eh, disebut sebagai identitas yang jelas yang harus dituliskan di dalam dalam surat dakwaan tersebut. Sama seperti kemarin kita membahas tentang BAP itu. Di dalam BAP itu juga tentu kan syarat-syarat seperti ini menjadi mutlak soal identitas. Maka eh, di dalam konteks dakwaan pun demikian. Yang berikut itu berkaitan dengan aspek administratif. Itu bahwa surat dakwaan itu harus diberikan tanggal, harus diberikan itu sifatnya wajib, harus diberikan tanggal dan sifatnya wajib. Tanggal dikeluarkan sebagai penanda waktu pelimpahan perkara ke pengadilan itu tanggal berapa. Jadi itu sifatnya administratif tapi wajib disertakan dalam situ. Biasanya untuk menunjukkan otentikasinya itu wajib ditandatangani oleh penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara tersebut. Jadi ini apa syarat formil dakwaan yang memang harus dimuatkan di dalam surat dakwaan. Mohon maaf teman-teman mahasiswa dalam tugas itu saya mengembalikan beberapa tugasnya teman-teman mahasiswa karena mengabaikan aspek yang mutlak berkaitan dengan syarat formil dakwaan ini, identitas itu. Terkadang orang menulis identitas tetapi tidak menyertakan lain-lain di dalam e-learning itu mungkin hanya dijadikan apa contoh kasus itu dijadikan sebagai patokan saudara untuk melakukan analisa dan kemudian menentukan syarat formil dakwaan menuliskan nama dan lain sebagainya sampai pada terpenuhinya syarat formil itu. Maka dalam beberapa kasus teman-teman yang mengirimkan tugas saya nilai saya anggap tidak memenuhi syarat formil kemudian saya kembalikan begitu. Berikutnya berkaitan dengan syarat materialnya. Apa sih syarat material yang menjadi penting dalam surat dakwaan? Sebenarnya syarat material ini hanya berkaitan tentang kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dari surat dakwaan tersebut. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya bahwa di dalam surat dakwaan itu memang harus dijelaskan secara lengkap tempat kejadian perkara, tempat kejadian perkara itu harus dijelaskan dengan pasti untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan begitu. Jadi dakwaan itu juga kemudian tidak boleh salah tempat. Kejadian di kota A, kemudian pelimpahan berkas untuk pelaksanaan penegakan hukumnya di pengadilan kota B itu salah tempat gitu. Maka locus delicti ini menjadi penting yang juga dibahas di dalam apa surat dakwaan sebagai syarat material. Berikut adalah tempus delicti. Ini menceritakan tentang waktu kejadian suatu perbuatan pidana begitu. Waktu kejadian perkara biasa. Kalau familiar orang sebut sebagai waktu kejadian perkara. Di mana tempus delicti ini kemudian menentukan berlakunya hukum dan daluarsa penuntutan itu kapan gitu. Maka kemudian waktu kejadian perbuatan pidana ini menjadi penting yang juga disertakan di dalam surat dakwaan. Berikut itu berkaitan dengan uraian perbuatan. Nah, ini menjadi catatan penting bagi teman-teman mahasiswa untuk tidak melupakan hal yang sangat esensial yaitu tentang uraian perbuatan. Karena ketika syarat formil nama dan selanjutnya sudah sampai pada tahapan akhir telah selesai, memasuki syarat material telah dijelaskan tempat dan kejadian perkara, tetapi tidak dibuatkan uraian perbuatan. Ini juga menjadi keliru. Maka di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu memang harus menjabarkan fakta yang sinkron dengan unsur pasal yang didakwakan. Gitu. Jadi terkait dengan syarat material uraian perbuatan ini menceritakan, menjabarkan fakta tentu berdasarkan pada BAP yang dibuat penyidik sebelumnya bahwa memang penjabaran fakta inilah yang memang harus sinkron dengan unsur pasal yang didakwakan. Jadi supaya supaya menjadi apa pengingat supaya menjadi pengingat teman-teman mahasiswa bahwa
Eh, surat dakwaan itu belum bermuatkan tuntutan. Jadi dia tidak bermuatkan tuntutan. Beberapa mahasiswa memuatkan di situ tentang dengan demikian maka kami minta kepada pengadilan, belum, dia tidak sampai pada meminta pengadilan untuk mengadili, memutus dan lain sebagainya, belum. Dia baru sampai pada tingkatan menceritakan perbuatan pidana dan ketepatan unsur dari perbuatan pidana ditujukan pada seorang terdakwa, gitu. Jadi belum belum sampai pada waktunya untuk meminta hakim memutus, begitu. Ada beberapa teman-teman mahasiswa saya akhirnya mengembalikan karena itu. Yang berikut, bahwa ada beberapa bentuk dakwaan yang teman-teman mungkin juga sudah tahu. Itu misalnya ada dakwaan tunggal, di mana dakwaan tunggal ini adalah bentuk dakwaan yang hanya memuat satu satu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Biasanya bentuk ini digunakan ketika hmm, perbuatan pidana yang dilakukan jelas dan terbukti, dia berdiri sendiri tanpa suatu keraguan apapun, bahwa memang jelas terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan eh, hanya satu perbuatan, keterpenuhan unsurnya, keterpenuhan pasalnya hanya satu, gitu. Maka kemudian dia dipandang dalam dalam proses pembuatan surat dakwaan, jaksa membuat dalam bentuk dakwaan tunggal. Nah, biasanya terhadap dakwaan tunggal ini perbuatan yang apa perbuatan pidana yang dilakukan yang sudah jelas terlihat kasat mata, terbukti dan berdiri sendiri tanpa ada keraguan. Jadi jaksa menilai bahwa suatu perbuatan ini memenuhi satu pasal yang cukup kuat yang tidak perlu disandingkan dengan pasal-pasal lainnya. Maka dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini bisa dalam bentuk dakwaan tunggal, gitu. Berikut adalah dakwaan alternatif. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya persilakan dulu kah? Oke. Kalau kalau belum, teman-teman, saya lanjutkan ya. Baik. Ah, yang berikut itu ada tipe dakwaan, bentuk dakwaan yang disebut sebagai dakwaan alternatif. Jadi dakwaan alternatif itu, teman-teman mahasiswa, itu diketahui sebagai dakwaan yang memuat beberapa dakwaan berlapis yang bersifat saling mengecualikan. Dalam bentuk ini biasanya hakim hanya perlu untuk membuktikan satu dari beberapa alternatif yang diajukan tanpa harus membuktikan semuanya, gitu. Jadi misalnya dakwaan pertama itu pencurian, misalnya katakan saja kasusnya kasus pencurian misalnya. Dakwaan pertama itu pencurian dengan kekerasan. Jadi dakwaan alternatif ini, misalnya kalau dakwaan pertamanya itu adalah dakwaan pencurian, ada perbuatan pencurian yang kemudian diikut sertakan dengan kekerasan, diakhiri dengan kekerasan. Maka dalam dakwaan pertama itu, jika terbukti ada unsur kekerasan dalam pengambilan barang, maka selesai. Sementara di dakwaan kedua itu pencurian biasa. Jika kekerasan itu tidak dibuktikan, maka kekerasan itu tidak bisa dibuktikan, maka pencurian tetap bisa terbukti, begitu. Misalnya ada orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian juga dengan kekerasan. Dalam konteks dakwaan alternatif ini, apa jika jika kasus kekerasan dalam proses pencurian ini terbukti, dalam proses pengambilan barang itu kekerasan terbukti, ternyata yang terlihat ada kekerasan di situ, maka pencuriannya dengan sendiri terpenuhi tanpa harus dibuktikan. Tidak perlu untuk membuktikan tentang pencurian karena sudah menjelaskan bahwa eh, pasal yang dikenakan adalah pasal pencurian sekaligus sama pasal kekerasan. Tetapi yang diceritakan di situ adalah bahwa yang dibuktikan di situ adalah bahwa memang ada dalam proses pencurian ini terdapat bentuk kekerasan. Maka jika kekerasan itu ternyata terbukti, unsur-unsurnya terpenuhi, unsur kekerasannya terpenuhi, maka dengan sendirinya pencurian terpenuhi. Tidak perlu dijelaskan, sudah jelas.
sudah jelas bahwa memang dalam proses pencurian itu ada suatu perbuatan lain di luar pencurian, yaitu kekerasan. Maka kekerasan misalnya dibuktikan di situ, maka dengan sendirinya pasal tentang pencurian terpenuhi begitu. Yang berikut itu em, misalnya itu dakwaan pertama. Dakwaan kedua itu kan yang tadi pencurian itu pencurian biasa yang telah terbukti demikian. Misalnya kalau dalam dakwaan yang ketiganya misalnya eh, kasus yang lain, misalnya penadahan, misalnya kasus penadahan. Jika kemudian jika kemudian pencurian langsung tidak terbukti, tetapi terdakwa terbukti menguasai barang curian tersebut, maka dengan sendirinya dakwaan yang ketiga ini bisa digunakan. Itulah yang kemudian dakwaan alternatif ini disebut sebagai dakwaan yang bisa dipakai untuk menjerat beberapa pasal yang sekiranya dilakukan oleh seorang seorang terdakwa. Katakan terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi melakukan suatu perbuatan yang melampaui, yang memenuhi beberapa pasal pemidanaan, maka jaksa dapat dalam dakwaannya menyertakan beberapa pasal yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Itu tentang dakwaan alternatif. Sampai sini kawan-kawan ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut? Belumkah? Oke, baik, tidak masalah. Kita lanjut saja ya, kawan-kawan. Yang berikut itu adalah bentuk dakwaan yang lain, yaitu dakwaan subsidiar. Itu saya jujur teman-teman, saya lihat itu beberapa tugas itu di dalamnya memuatkan tentang dakwaan subsidiar. Jadi perlu saya jelaskan, ini penting. Perlu saya jelaskan bahwa dakwaan subsidiar itu adalah bentuk dakwaan berlapis dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi ke rendah secara hierarkis begitu. Jadi pembuktiannya itu harus dilakukan secara beruntun dari lapisan teratas, dan misalnya lapisan atas terbukti akan turun ke lapisan berikutnya dan berikutnya. Maka kemudian ada yang namanya ada apa, dalam dakwaan subsidiar itu ada bunyi dakwaan primer, dakwaan subsidiar, dan dakwaan lebih subsidiar begitu. Biasanya contoh kasusnya begini, kasus yang masih hierarkis, misalnya kita pakai kasus pembunuhan berencana lah. Nah, dalam konteks kasus pembunuhan berencana, dakwaan subsidiarnya apa? Dakwaan primernya apa? Ya pembunuhan berencana itu. Kalau ketentuan pasal pembunuhan berencana, ya itu dijelaskan di situ. Kemudian pasal subsidiarnya apa? Pembunuhan biasa. Kemudian di bawahnya lagi apa? Lebih subsidiar misalnya. Ada pasal apa di situ? Misalnya penganiayaan berat. Misalnya perbuatan pidana orang melakukan pembunuhan berencana yang sebelumnya didahului dengan penganiayaan berat misalnya. Maka kemudian dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dakwaan subsidiar yang dibuat oleh jaksa di situ dijelaskan secara runtun dakwaan berlapis dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi turun ke ancaman pidana yang paling rendah secara hierarkis. Maka pembuktiannya pun harus dilakukan secara beruntun. Ya, dibuktikan duluan ancaman pemidanaan yang paling tinggi misalnya. Pembunuhan berencana itu pasal pasal pemidanaan yang tertinggi. Kemudian pembunuhan biasa, barulah kemudian sampai pada penganiayaan berat misalnya. Nah, itu maka dalam konteks apa tugas kemarin itu korupsi pun demikian dibedakan itu. Berikut eh, dakwaan yang juga familiar sekali dalam dunia praktik peradilan pidana itu adalah dakwaan kumulatif dan kombinasi. Apa sih dakwaan kumulatif itu? Eh, Dakwaan kumulatif itu dipandang sebagai beberapa tindak pidana yang didakwakan secara bersamaan, dan semuanya itu harus dibuktikan oleh penuntut umum. Jadi saya salah menyebut. Jadi jaksa penuntut umum itu dituntut dalam dakwaannya itu harus menceritakan, harus membuktikan bahwa semua dakwaan itu, semua tindak pidana yang dilakukan itu, yang didakwakan di dalam dakwaannya itu harus dibuktikan secara keseluruhan ke semuanya.
Jadi dia tidak seperti alternatif. Kalau tidak satu, maka pakai. Kalau alternatif kan jelas dakwaan alternatif. Kalau tidak pakai pasal ya, tidak didakwakan dengan yang ini, maka pakai yang ini. Yang ini. Kalau yang ini tidak. Kumulatif, semua dijelaskan. Semua dijelaskan. Jadi semua itu harus dibuktikan oleh penuntut umum. Jadi kemudian hakim itu dapat menjatuhkan pidana untuk setiap tindak pidana yang terbukti. Itulah memang agak sulit dakwaan kumulatif, tetapi ini sangat familiar, sangat biasa di dalam dunia praktik peradilan. Contoh misalnya apa ya? Seorang terdakwa melakukan pembunuhan misalnya, pembunuhan biasa ini, dan sekaligus pencurian, melakukan pembunuhan dan pencurian dalam satu kasus yang sama, maka terhadap kalau kalau kemudian dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka ini harus dijelaskan secara keseluruhan. Dia sama ceritanya seperti dakwaan subsidiar, tetapi kalau subsidiar itu memuatkan tentang suatu perbuatan pidana yang sifatnya masih hierarkis. Sementara dakwaan kumulatif dia tidak mempedulikan skema hierarkis itu. Dia perbuatan apapun harus dibuktikan di dalam konteks surat dakwaan itu. Seperti itu, kawan-kawan. Ada pertanyaan? Sebentar saya baca kolom chat. Oh ya, tidak masalah, Mas Indra. Oke. Jadi itu beberapa hal yang uh, perlu saya jelaskan tentang dakwaan. Jadi apa prinsipnya prinsipnya adalah begini, teman-teman. Kalau dakwaan tunggal tadi eh, fokus fokusnya adalah hal kesederhanaan dalam konteks membuat dakwaan. Jadi itu memudahkan. Idealnya untuk kasus-kasus yang jelas yang sudah 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 tidak terlalu kompleks lah kasusnya. Perbuatan pidana yang gampang dibuktikan. Jadi sementara kalau alternatif seperti tadi, jadi itu memberi ruang pilihan pembuktian kepada penuntut penuntut untuk lebih fleksibel dalam menghadapi ambiguitas fakta gitu. Jadi dia punya ruang untuk memilih. Sementara dakwaan subsidiar itu konteksnya adalah tentang melindungi penuntut umum jika dakwaan utama gagal, dia bisa turun ke dakwaan berikutnya sampai ke dakwaan yang paling rendah di bawahnya. Sementara dakwaan kumulatif tadi saya jelaskan bahwa itu berkaitan dengan kasus yang kompleks dengan banyaknya perbuatan pidana, banyaknya tindak pidana atau fakta yang multidimensional yang memang menuntut jaksa untuk lebih putar otak lah untuk membuktikan dari kesemuanya begitu karena mereka tidak dari satu perbuatan pidana yang sifatnya hierarkis begitu. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya jelaskan tentang surat dakwaan. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa terkait surat dakwaan ini hal yang sangat penting dalam aspek administratif adalah tentang apa keterpenuhan keterpenuhan syarat formil dan juga syarat material. Saya ingatkan sekali lagi bahwa itu berkaitan dengan identitas yang di dalamnya ada tentang nama, tempat lahir, dan seterusnya aspek identitas. Yang berikut dalam konteks syarat material itu memuatkan tentang kecermatan dari seorang penuntut umum untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap terkait tempat kejadian perkara di tempat kejadian perkara yang kemudian menjadi menentukan kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili. Kemudian tempus delicti itu berkaitan dengan waktu kejadian yang harus dijelaskan di dalam dakwaan, dan yang paling penting adalah tentang uraian perbuatan. Uraian perbuatan itu penjabaran fakta yang sinkron dengan unsur pasal yang didakwa. Jadi eh, konsepnya adalah bahwa di dalam surat dakwaan itu full jaksa menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan, kapan, di mana, siapa, unsur apa, pasal apa yang dipenuhi, pasal apa yang disangkakan kepadanya. Jadi itu diceritakan di situ
tanpa meminta hakim untuk meminta hakim untuk menjatuhkan pidana. Jadi tidak ada tuntutan di situ, belum sampai pada konsep tuntutan. Masih dalam hal administratif, masih dalam hal aspek pembuatan menceritakan tentang perbuatan. Jadi sifatnya masih surat yang di dalamnya berisikan tentang rumusan tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa. Jadi di dalamnya hanya menceritakan tentang apa sih yang dilakukan orang ini gitu. Jadi misalnya seorang melakukan perbuatan pidana, jaksa tugasnya dalam surat dakwaan adalah menceritakan tentang perbuatan itu terjadi di mana, orang ini nama siapa, tinggal di mana, buat apa dia, pasal mana yang seyogianya dipasang sebagai dasar untuk nanti menghukum dia, pasal apa yang disangkakan kepadanya. Sampai pada tingkatan itu dan selesai. Tidak meminta hakim untuk melakukan suatu perbuatan. Sebentar, sebelum saya ini, saya jangan lupa. Saya ada menulis itu beberapa. Ntar saya lihat contoh di sini. Tugas mahasiswa. Nah ini. Jadi catatan pentingnya adalah bahwa di manakah? Oh ya. Jadi eh, nah begini. Jadi dakwaan itu catatan pentingnya adalah bahwa dakwaan itu tidak sama dengan tuntutan. Sering keliru itu bahwa dakwaan itu disusun dakwaan itu prinsipnya kan disusun sebelum sidang oleh jaksa. Sementara tuntutan-tuntutan itu nanti disampaikan setelah pembuktian. Jadi di dalam tuntutan itu nanti di tueb-tueb berikutnya kita bahas tentang tuntutan itu. Itu dilakukan setelah pembuktian. Jadi setelah pembuktian baru boleh di situ jaksa penuntut nanti pada ujung akhirnya adalah meminta jaksa untuk meminta hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan itu. Jadi ada dasar bagi seorang jaksa untuk melakukan tuntutan. Sementara dalam dakwaan itu ini kan surat yang disusun sebelum sidang. Jadi dia prinsipnya hanya menceritakan tentang menceritakan tentang apa yang dilakukan, siapa orangnya, apa perbuatan yang dilakukan, pasal apa yang dikenakan kepadanya, sebagai informasi kepada hakim gitu bahwa orang ini didakwa melakukan ini, orang ini dituduh melakukan ini. Jadi bahasa yang sederhana surat dakwaan itu berisikan tentang tuduhan yang diberikan oleh jaksa. Jaksa ini kan dalam kapasitasnya mewakili korban untuk menuntut seseorang. Untuk menuntut seseorang, tetapi dalam kapasitas dakwaan surat dakwaan apa seorang disangka begitu, disangka melakukan sesuatu tentu dengan bukti. Bukti yang dimaksudkan adalah bukti yang sifatnya administratif, keterpenuhan administratif syarat material dan formil tadi. Begitu. Oke, kawan-kawan ada yang mau bertanya kah? Silakan. Sebelum kita lanjut ke eksepsi. Izin Bapak, Monggo, silakan. eh, apakah subsidiar itu harus selalu lebih kecil daripada tuntutannya, Bapak? Eh, Maksudnya tuntut lebih kecil dari tuntutan, maksudnya bagaimana Mas Yoga? Misalnya kan dia dituntut penjara 5 tahun, subsidiar 5 bulan atau denda sekitar 1 miliar. Apakah itu harus selalu lebih kecil? Subsidiarnya apa sama? Apa bisa lebih besar daripada tuntutannya? Izin, Bapak. Itu oke, baik, terima kasih Mas Yoga. Saya kembali lagi tentang dakwaan subsidiar itu. Jadi di mana tadi? Oke, saya bacakan sekali lagi. Saya jelaskan sekali lagi Mas Yoga. Jadi dakwaan subsidiar itu dakwaan subsidiar itu dimaknai sebagai kalau subsidiar sebagai penggantian dalam konteks putusan konsepnya lain Mas Kadek. Saya pahami yang dimaksudkan kalau misalnya eh, putusan ini subsidiar sekian itu sesuatu yang lain. Dalam dakwaan subsidiar yang dimaksudkan tidak sama dengan subsidiar putusan. Itu dua hal yang berbeda Mas Yoga. Itu dua hal yang berbeda.
yang dimaksudkan dakwaan subsidiar itu adalah tentang bentuk dakwaan berlapis dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi ke yang paling rendah. Misalnya ada seorang melakukan suatu perbuatan pidana yang masih biasa kalau dalam bahasa bahasa teori itu disebut sebagai keluarga perbuatan pidana. Ada keluarga hukum, ada keluarga perbuatan pidana. Keluarga perbuatan pidana itu misalnya seperti apa? Misalnya ada satu perbuatan pidana yang secara hierarkis sama perbuatan itu. Misalnya pelecehan seksual dekat sama pemerkosaan misalnya. Pembunuhan biasa pembunuhan berencana dekat sama pembunuhan biasa. Ada kemungkinan juga misalnya ada penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang. Maka mereka dipandang sebagai keluarga dari suatu kejahatan. Maka misalkan terkait dengan dakwaan subsidiar ini Mas Yoga, itu dipandang sebagai surat dakwaan yang menceritakan tentang perbuatan pidana dari seseorang ini yang ancaman pidananya itu wajib ditentukan dari yang tertinggi ke yang paling rendah secara hierarkis. Artinya bahwa perbuatan pidananya harus perbuatan pidana yang masih masuk dalam kategori keluarga perbuatan pidana itu, begitu. Nah, yang kemudian pembuktiannya itu harus dilakukan secara beruntun dari yang lapisan teratas hingga sampai pada lapisan terbawah. Dan jika lapisan atas tidak terbukti maka maka bisa dikejar lagi dengan yang di bawahnya, subsidiarnya, penggantinya, begitu. Jadi misalnya primernya adalah pembunuhan berencana, seperti yang tadi saya kasihkan contohnya. Pembunuhan berencana. Oh, ternyata pembunuhan berencana tidak terbukti. Maka pakai pasal yang berikut tentang pembunuhan biasa. Dikejar terus itu sampai pada misalnya ada lagi kah perbuatan lain yang menimbulkan matinya korban? Ada. Ternyata sebelum melakukan pembunuhan itu ada satu bentuk penganiayaan. Yang dimaksudkan dengan dakwaan subsidiar itu seperti itu, Mas Yoga. Tidak sama dengan putusan sekian dengan pengganti putusan misalnya putusan pidana penjara 1 tahun penjara dengan subsidiar sekian-sekian. Subsidiar yang dimaksudkan memang itu sama-sama pergantian, menggantikan tetapi tidak tidak sama dalam konteks ini. Konteks dakwaan tidak sama dengan konteks putusan. Begitu Mas Yoga. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kembali. Baik kawan-kawan, mungkin masih ada? Mohon izin Bapak, boleh kami bertanya? Monggo Mas Dana, monggo. Ya, ini terkait dengan dakwaan tadi yang disebutkan Bapak, ada dakwaan uh, alternatif, ada kumulatif, dan satu lagi tadi yang kami lupa, apa itu Bapak? Ada dakwaan tunggal, dakwaan Oh, alternatif. tunggal ya. Ya, monggo. Tunggal, kumulatif, dan alternatif. Oke. Yang kami tanyakan ini yang untuk dakwaan alternatif dan kumulatif. Ya. Apa nanti yang menjadi pembedanya saat di ranah persidangan, saat dakwaan ini, semisal dakwaan ini alternatif yang dimasukkan atau dengan dakwaan kumulatif yang dimasukkan, mana yang lebih memungkinkan untuk memudahkan jaksa untuk meyakinkan dengan seperti contoh yang tadi disebutkan, misal pencurian dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ya, yang siap. Mana apakah lebih condong kita menggunakan pasal alternatif untuk memudahkan pembuktiannya atau mengarah kepada kumulatifnya itu Bapak? Baik. Biasanya kan kalau yang kumulatif di pasal itu dicantumkan dan. Betul. Di kata alternatif dia akan menggunakan dan atau. Dan atau, nah, ya. Ya, dan atau. Yang ini apakah biasanya kan kalau jaksa minta pakai alternatif aja Pak, berarti ini akan memudahkan jaksa untuk membuat dakwaan itu seperti itu Bapak. Atau tidak langsung saja apabila bisa dibuktikan dua-duanya, kita langsung saja menggunakan kumulatif. Jangan kita pakai alternatif, tapi pada praktiknya selalu digunakan alternatif saja seperti itu Bapak. Baik. Terima kasih Mas Dana. Jadi pada prinsipnya jaksa itu diberikan ruang, untuk secara leluasa menentukan dakwaan mana yang mau dia gunakan sepanjang akan lebih mudah untuk membuktikan suatu perbuatan, begitu Mas Dana. Jadi
kalau ditanyakan, Pak, mana yang lebih enak? Tergantung jaksanya. Kalau jaksanya menilai bahwa akan lebih mudah menggunakan dakwaan alternatif dan bisa secara nyata membeberkan fakta nantinya dalam konteks pembuktiannya bisa bisa lebih cepat untuk menjawab segalanya, maka selesai. Dia bisa menggunakan dakwaan alternatif. Tetapi tidak berarti bahwa dakwaan kumulatif tidak bisa dipakai sebagai pilihan lain. Bisa saja konsepnya sederhana, Mas Dana. Konsepnya adalah ketika jaksa beranggapan bahwa dakwaannya itu dapat memberikan kejelasan, dapat memberikan semacam garis besar perbuatan itu. Tergantung kasusnya juga sih. Kalau perbuatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan jaksa merasa perlu untuk menjelaskan secara keseluruhan, maka jaksa akan lebih lebih baik mengambil dakwaan kumulatif untuk menjelaskan bahwa orang ini melakukan perbuatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasus dengan sekian banyak pasal, maka akan menjadi lebih baik ketika dia menggunakan dakwaan kumulatif. Tetapi Mas Dana, ada catatan tambahannya bahwa ketika dakwaan kumulatif yang dipilih, maka itu berarti akan menjadi tugas lebih bagi jaksa untuk membuktikan, akan menjadi tugas lebih bagi jaksa untuk membuktikan karena posisinya tidak hanya akan berhenti sampai pada surat dakwaan tetapi bermuara pada aspek pembuktian, Mas Dana. Maka jaksa juga akan menilai kemungkinan yang dapat mempermudah mereka dalam proses pembuktian nanti. Jadi kalau misalnya Mas Dana bertanya kepada saya, Pak, manakah yang lebih enak? Saya akan selalu menjawab tergantung jaksanya. Pertama, soal posisi kasus, kemudian soal keterpenuhan unsur pasal, pasal mana yang dilakukan, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntutnya nanti. Karena di dalam surat dakwaan ini, kalau katakan dia menggunakan dakwaan kumulatif, maka itu berarti bahwa dalam pembuktian dia harus menjawab semua dakwaannya ini. Dia harus membuktikan semua dakwaannya ini. Maka kenapa kemudian para teman-teman kita di kejaksaan lebih memilih untuk misalnya alternatif karena akan lebih mudah untuk menjelaskan ini dalam aspek pembuktian, Mas Dana. Saya kira demikian, Mas Dana. Baik, Bapak. Terima kasih sudah Terima menjawab. kasih kembali, Mas Dana. Jadi teman-teman, terima kasih Mas Dana. Pertanyaan ini representatif. Jadi kebanyakan mahasiswa bertanya demikian bahwa apakah ini artinya bahwa bentuk dakwaan ini sengaja dibuat supaya ada banyak pilihan dari jaksa? Tidak dimaknai bahwa ini adalah bentuk dakwaan yang diciptakan untuk jaksa bebas untuk memilih. Tidak juga. Jadi tergantung perbuatan apa yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya kalau ada satu perbuatan yang melampaui beberapa pasal-pasal pemidanaan, maka tidak bisa dong dipakai pasal dakwaan tunggal karena ada beberapa perbuatan pidana di situ. Ada melanggar beberapa ketentuan pasal pemidanaan di situ. Maka tidak cocok juga kalau jaksa kemudian hanya menggunakan dakwaan tunggal, membuat surat dakwaan ini, memposisikan dakwaan ini menjadi dakwaan tunggal, maka tidak cocok. Memang dia harus menggunakan dakwaan bentuk yang lain begitu. Terima kasih banyak Mas Dana. Pertanyaan sangat sangat baik untuk kita bisa sama-sama belajar. Begitu kawan-kawan. Masih adakah sebelum saya lanjut? Cukup? Baik. Eh, Kalau tidak ada, kita coba untuk membahas eh, pembahasan yang berikut itu berkaitan dengan eksepsi. Berkaitan dengan eksepsi. Secara umum teman-teman mahasiswa, saya belum memeriksa tugas teman-teman mahasiswa tentang eksepsi karena saya pikir biar kita bahas dulu lah, baru kemudian eksepsi mungkin mau dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa di sistem e-learning, silakan. Jadi dalam konteks teori teman-teman, bentar saya salah menyimpan di mana? Sini. Nah, jadi dalam konteks teori, eksepsi itu dipandang sebagai keberatan.
keberatan atau dalam bahasa 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 praktis disebut sebagai tangkisan yang diajukan terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, perlu digarisbawahi, terdakwa atau kuasa hukum terdakwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi eksepsi ini hanya dipandang sebagai bentuk keberatan, ya bolehlah bahasa dalam dalam dunia praktik peradilan pidana Indonesia itu familiar disebut tangkisan. Tangkisan apa yang dimaksudkan? Tangkisan atas dakwaan dari eh, surat dakwaan, tangkisan atas surat dakwaannya jaksa itu. Jadi perlu diingat bahwa eksepsi ini dia berbeda dengan pembelaan. Eksepsi ini berbeda dengan pembelaan. Pembelaan itu nanti terjadi dalam pokok perkara. Tapi eksepsi ini fokus hanya kepada aspek formalitas, prosedur hukum, kewenangan mengadili. Selesai. Jadi kadang mahasiswa salah salah menempatkan eksepsi seolah-olah eksepsi adalah bentuk pembelaan, eh, pembelaan terkait pokok perkara. Belum sampai. Eksepsi itu dia masih sifatnya dia masih sifatnya administratif, masih sifatnya formalitas tentang prosedur gitu. Jadi masih membahas tentang prosedur hukum, kewenangan mengadili. Oh, ternyata dalam 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 dakwaan jaksa mendakwa seseorang di pengadilan A, sementara mestinya di pengadilan B karena tempat kajian perkaranya di wilayah hukum pengadilan B misalnya. Maka eksepsi ini bisa dijadikan sebagai sebagai senjata dari senjata dari seorang terdakwa atau kuasa hukumnya untuk melakukan keberatan gitu. Jadi dengan kata lain, eksepsi itu mengkritisi. Jadi dengan kata lain, eksepsi itu dia mengkritisi cara dakwaan, cara mendakwa, atau mengkritisi secara secara administratif dakwaan dari seorang jaksa begitu. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam eksepsi hanya memuatkan tentang keberatan terhadap surat dakwaan. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan yang fokusnya hanya tentang prosedur, bukan pokok perkara. Eh, Kalau pokok perkara nanti kita omong bahasan yang lain lagi, karena tujuannya hanya untuk ditujukan pada surat dakwaan begitu. Nah, apa sih fungsi dan tujuan dari eksepsi? Nah, secara teoritis, eksepsi ini memiliki peran yang cukup krusial, menjadi sangat penting, karena fungsi utamanya adalah memastikan bahwa memang surat dakwaan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum itu memenuhi semua persyaratan yang formil tadi. Apakah di dalam menyebutkan tentang identitas, nama, dan lain sebagainya yang dijelaskan tadi itu, yang secara persyaratan formil. Apakah kemudian dalam surat dakwaan itu terpenuhi semua atau tidak? Kalau tidak terpenuhi, maka keberatan itu bisa diajukan. Maka kemudian biasanya dalam eksepsi ini hal yang juga sangat penting adalah tentang melihat surat dakwaan ini memenuhi semua persyaratan formil dan prosedural yang ditentukan oleh hukum atau tidak. Jadi dengan orang mengajukan eksepsi itu, terdakwa itu dapat mencegah yang namanya perkara dilanjutkan ke pokok perkara eh, dalam kondisi yang cacat secara formil dan material gitu. Jadi misalkan keberatan itu ditujukan hanya untuk keberatan itu hanya ditujukan untuk menjawab, membantah dakwaan yang dilakukan oleh jaksa. Misalnya di dalam dakwaannya jaksa tidak memuatkan tentang identitas yang jelas, atau mungkin kalau identitasnya sudah jelas tetapi tidak termuatkan tentang kejelasan secara cermat dan jelas tentang suatu perbuatan pidana terjadi di keadaan yang seperti apa, tempat di mana, pada saat kapan, di mana, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah bahwa terdakwa dalam eksepsinya itu membantah, menjawab atau mungkin menangkis yang namanya tuduhan yang dituduhkan oleh jaksa lewat dakwaannya itu. Jadi begitu. Nah, hal yang juga penting untuk diketahui bahwa memang um, mengajukan eksepsi ini bukan kewajiban
dia bukan kewajiban bagi terdakwa, tetapi dia bisa disebut sebagai hak. Itu hak bagi seorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana, eh, memiliki hak untuk membantah gitu. Dia punya hak itu, hak untuk membantah. Jadi dia punya hak untuk melakukan keberatan itu, keberatan yang sifatnya keberatan atas dakwaan ya, ingat teman-teman mahasiswa. Jadi keberatan yang dimaksudkan di sini adalah keberatan terhadap dakwaan yang dibuat oleh jaksa gitu. Jadi itu keberatan itu dalam eksepsi itu bukan satu kewajiban. Dia bukan kewajiban, tetapi dia merupakan hak. Artinya orang boleh orang boleh untuk memberikan eksepsi, boleh juga tidak. Kalau kewajiban itu keharusan mutlak. Keharusan mutlak. Jadi orang harus melakukan. Sementara konteks eksepsi ini bukan kewajiban, dia itu hak. Bisa diambil, bisa tidak diambil sekaligus. Jadi itu soal pilihan bagi orang yang sedang disangka melakukan suatu perbuatan pidana gitu. Jadi eh, artinya bahwa dalam proses ini misalnya seseorang mengambil haknya untuk melakukan eksepsi, dan jika eksepsi itu kemudian dikabulkan, maka perkara berhenti, selesai. Perkara dapat diberhentikan sepanjang eksepsi itu misalnya dikabulkan nanti dalam putusan selak dan selanjutnya. Berikut, nah ini dia jenis eksepsi dalam perkara pidana di Indonesia ini. Itu ada beberapa, ada banyak. Jadi uh, dalam praktik peradilan pidana Indonesia itu eksepsi itu dapat dikelompokkan menjadi uh, beberapa bagian berdasarkan jenis cacat atau alasan yang diajukan. Jadi pemahaman tentang jenis eksepsi ini kan kemudian mestinya menjadi penting karena pengacara dan terdakwa itu dapat merumuskan eksepsi menjadi strategi pembelaan yang efektif manakala dia tahu posisi eksepsi ini posisinya di mana. Apakah posisi misalnya eksepsi ini adalah menjawab kompetensi absolut, kompetensi relatif, atau dalam konteks yang lain. Kita mulai misalnya dalam konteks kompetensi absolut. Misalnya di dalam dakwaannya jaksa itu terdakwa dan penasihat hukumnya itu menilai bahwa oh ternyata memang kompetensi tidak berwenang mengadili perkara karena jenis atau sifat perkara berada di luar kekuasaannya. Misalnya perkara yang harusnya ditangani oleh pengadilan agama, tetapi kemudian dialihkan ke pengadilan negeri misalnya. Maka keberatan itu dapat dituliskan. Itu yang disebut sebagai eksepsi dalam kompetensi yang absolut. Sementara misalnya kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial pengadilan tidak tepat. Misalnya perkara seharusnya ditangani oleh pengadilan di wilayah tertentu, tetapi justru diajukan di pengadilan yang lain. Masih dalam konteks yang sama, misalnya pengadilan negeri, tetap pengadilan negeri dari kabupaten ini. Kemudian ternyata diajukan di pengadilan negeri di kabupaten tetangganya, tentu tidak pas. Maka penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan misalnya seperti itu. Atau hal yang lain misalnya dalam konteks teori itu ada yang namanya keberatan nebis in idem. Nebis in idem perkara yang sama sudah pernah diputus dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tetapi kemudian dibahas lagi di situ, maka itu menjadi tidak relevan. Nah, konsepnya sederhana terkait dengan eksepsi ini, sebenarnya konteksnya sederhana bahwa keberatan itu harus bermula dari rasa rasa yang dialami oleh terdakwa atau kuasa hukum terdakwa untuk menilai bahwa jaksa menulis ini sesuai dengan syarat material dan formil itu atau tidak. Itu saja sih sebenarnya. Dalam konteks praktis, supaya tidak berbelit-belit teman-teman, memang untuk menilai dakwaan itu oleh penasihat hukum, dia dapat menilai dakwaan jaksa itu sebagai senjata baginya untuk melakukan keberatan. Bisa jadi juga menjadi bisa dipakai sebagai dasar penolakan bahwa memang jaksa dalam dakwaannya ini ternyata
dalam dakwaannya ini ternyata tidak menuliskan secara cermat perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh klien saya. Atau misalnya jaksa dalam dakwaannya tidak secara cermat menuliskan tentang waktu dan tempat kejadian perkara gitu. Dan selanjutnya. Jadi prinsipnya adalah tentang bagaimana seorang penasihat hukum menilai dakwaan jaksa itu cacat begitu. Sederhananya seperti itu. Dalam konteks keilmuan secara teknis bisa dilihat begitu. Jadi pada prinsipnya selain 3 jenis eksepsi kompetensi dan yang lain nebis idem dan selanjutnya terdapat juga eksepsi jenis lain yang misalnya yang berkaitan dengan cacat formal seperti yang tadi saya jelaskan itu cacat formal, surat dakwaan dan surat-surat dakwaan itu tidak prosedural begitu. Jadi uh, bisa jadi penasihat hukum akan menilai dakwaan ini eh, memiliki ruang cacat pada tingkatan apa begitu. Jadi dia akan menilai dakwaan. Jadi secara sederhana seperti itu. Tidak ada yang terlalu luar biasa dalam eksepsi. Eksepsi ini kan ini soal keberatan keberatan yang dibuat oleh penasihat hukum. Jadi keberatan terhadap apa ya? Keberatan terhadap apa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Karena dia belum bisa bicara tentang keberatan terhadap pokok perkara karena kita belum sampai. Jaksa membacakan dakwaannya, pengacara mendengar dakwaan itu, surat dakwaan itu, kemudian berdasarkan surat dakwaan itu, pengacara memilih apakah mau melakukan eksepsi atau tidak. Kalau dia memilih untuk melakukan eksepsi, maka lihat apa kekurangan dalam dakwaan ini. Apakah misalkan dakwaan ini sudah cukup jelas ya, apa yang mau ditolak, apa yang mau ditangkis. Sementara dalam dakwaan itu sudah sangat jelas terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang mau ditangkis di situ? Saya kira tidak ada. Maka kemudian kenapa kemudian dia disebut sebagai hak bukan kewajiban? Karena memang terdakwa dan kuasa hukumnya akan menilai dakwaan dari jaksa ini menjadi baik atau tidak baik untuk dilawan dalam bentuk keberatan-keberatan itu. Saya kira begitu saja sih kawan-kawan. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mau berpendapat juga boleh. Izin bertanya Bapak, Silakan. tadi Mas seperti Fajar. Bapak bilang, eksepsi itu di awal Pak ya, seperti administrasi. Namun jika sudah masuk ke pokok perkara dan ditemukan fakta baru, apakah ada eksepsi lanjutan Bapak? Apa eksepsi itu hanya di awal saja? Baik, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Mas Fajar, pertanyaan luar biasa. Jadi konteks eksepsi hanya ditujukan kepada dakwaan. Konsep eksepsi hanya ditujukan kepada dakwaan. Mas Fajar perlu diingat bahwa eksepsi hanya ditujukan untuk membantah, melakukan keberatan terhadap dakwaan. Nanti di kemudian waktu, dalam konteks yang lain, untuk menjawab tuntutan itu ada yang namanya pembelaan, pledoi. Itu konteksnya berbeda. Konteksnya sama-sama apa ya? Dia sama-sama keberatan tetapi dalam posisi yang berbeda. Yang satunya keberatan terhadap pokok perkara itu pledoi, sementara yang ini keberatan terhadap dokumen awal, cerita awal, sangkaan awal di dalam dakwaan. Itu Mas Fajar. Ya Bapak, terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya biar menjadi jelas. Jadi nanti ketika dalam proses peradilan ini sedang berjalan, ada semacam keberatan yang juga harus disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Tinggal kita lihat itu di level apa itu. Apakah levelnya adalah keberatan atas pokok perkara atau keberatan atas apa? Kalau keberatan atas pokok perkara itu namanya pledoi. Pledoi itu disebut sebagai pembelaan. Nanti kita belum sampai, tapi bukan menjadi masalah kalau kita jelaskan di sini. Memang nanti dalam pledoi itu dia akan melakukan pembelaan. Pembelaan terhadap apa? Pembelaan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pokok perkara, mulai dari pembuktian dan lain sebagainya. Pembuktian, keterangan ahli dan lain sebagainya, dia bisa lakukan pembelaan di situ. Oh, saya rasa saya tidak melakukan itu karena ini pasal yang begini dan seterusnya. Itu namanya pledoi. Sementara kalau eksepsi mutlak hanya ditujukan kepada dakwaan, Jadi dakwaan yang dianggap kabur, tidak jelas, tidak menunjukkan identitas, dakwaan tidak memenuhi unsur formil, material,
itu yang dibuatkan keberatannya. Itu yang disebut sebagai eksepsi. Namun termasuk juga misalnya dakwaan, tapi ini tidak mungkin terjadi dalam praktik peradilan, ini tidak pernah terjadi. Jaksa sangat profesional, dia tidak mungkin bunuh diri dengan membuat tuntutan di dalam dakwaan, itu tidak akan pernah terjadi di Republik ini. Tetapi misalkan saja, misalkan ternyata memang ada tuntutan di situ, maka maka terdakwa dan penasihat hukumnya dapat melakukan bantahan di situ, keberatan di situ, bahwa oh, ini memang belum sampai pada tingkatan ini, kenapa harus ada tuntutannya begitu. Jadi bahasa sederhananya adalah bahwa eksepsi adalah tentang bantahan atau tangkisan terhadap dakwaan. Selesai, tidak lagi yang lain. Nanti pada tingkatan yang lain istilahnya berbeda. Pembelaannya berbeda. Itu tidak lagi dipandang sebagai pembelaan, tidak lagi dipandang sebagai keberatan, tangkisan, tetapi bisa jadi disebut sebagai pembelaan karena konteksnya memang sudah membahas tentang pokok perkara. Jadi konteksnya sudah berbeda, Mas Fajar. Demikian, kawan-kawan. Ada lagi kah? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan ini. Kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri, saya perlu untuk mengingatkan sekali lagi bahwa em, kawan-kawanku sekalian, mohon saya mohon saya dibantu untuk teman-teman mengerjakan tugas itu, dikirimkan jangan jangan tinggal satu hari apa batas waktu maksimal, supaya saya bisa menggunakan kesempatan itu untuk melakukan arahan, karena kemudian nanti saya agak kesusahan untuk memberikan feedback, tetapi kemudian teman-teman tidak bisa mengubah dengan alasan bahwa memang sistem e-learning telah ditutup. Perlu teman-teman ingat, saya dalam kapasitas ini bertindak sebagai tutor, bukan dosen pengampu mata kuliah. Jadi memang semua semua tutor itu adalah para profesional yang ditugaskan untuk membantu dosen pengampu mata kuliah untuk mempermudah proses perkuliahan ini. Jadi memang sistem ini diatur oleh Universitas Terbuka, oleh UT, dengan kami hanya melakukan penilaian sekaligus melakukan semacam feedback terhadap tugas mahasiswa. Lebih daripada itu bukan lagi kewenangan kami sebagai tutor. Jadi supaya teman-teman pahami. Yang berikut, mohon maaf jika dalam pelaksanaan penilaian itu ada beberapa kalimat yang sengaja saya keluarkan sebagai penegasan supaya perbaikan. Mohon diindahkan sebagai catatan perbaikan, kawan-kawanku, bahwa uh, tolong dilihat catatan-catatan perubahan itu supaya diikuti. Misalnya, saya memberikan arahan tolong dimasukkan kop surat dan lain sebagainya. Itu terlihat sederhana, tetapi itu administratif dan mutlak dipakai dan biasa terjadi seperti itu. Kenapa? Supaya setidak-tidaknya, misalnya surat dakwaan Anda menyerupai surat dakwaan yang sesungguhnya begitu. Jadi dalam konteks praktik ini memang teman-teman diarahkan untuk melakukan pembuatan surat dakwaan, eksepsi dan lain sebagainya, termasuk kemarin BAP, semirip mungkin dengan aslinya. Maka memang dalam arahan itu saya selalu bilang tolong dirubah, silakan dilihat, silakan mempelajari cara pembuatannya atau melihat contoh dari sumber manapun. Kenapa saya pakai kata sumber manapun? Supaya tidak terkesan bahwa saya mengarahkan pada satu titik. Misalnya sumber dari UT saja, tidak. Anda bebas untuk menentukan itu, tetapi terkait dengan arahan akan selalu saya tulis. Teman-teman, mohon saya dimaafkan jika dalam proses itu saya menjadi terlihat agak sedikit arogan, tapi sesungguhnya saya tidak dalam upaya untuk itu. Memang benar-benar mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk membuat tugas itu sesuai mungkin dengan arahan dari dosen pengampu mata kuliah Universitas Terbuka, begitu teman-teman. Tolong saya dibantu agar pengumpulan tugas itu jangan jangan last minute baru dikumpul. Nanti kasihan juga, nanti kita buatkan perbaikan tetapi teman-teman tidak bisa mengirimkan kembali dengan alasan bahwa waktu sudah sudah tidak bisa lagi, sudah ditutup begitu. Jadi supaya teman-teman tidak bertanya kepada saya bahwa Pak, bisakah saya mengirimkan tugas lewat chat? Bagaimana penilaian?
Sementara penilaian itu hanya terjadi di sistem e-learning dalam tugas dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan buat teman-teman mahasiswa. Mohon maaf kalau dalam proses ini ada kata yang salah. Silahkan nanti teman-teman boleh bertanya dalam room dalam apa chat kita di sistem e-learning. Termasuk juga dengan konsultasi dan lain sebagainya untuk perbaikan nilai. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata yang salah. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan tutorial webinar yang kedua di sesi keempat ini. Sampai berjumpa kembali di pelaksanaan tutorial webinar di sesi ke-6 kah? Kalau tidak salah. Iya Pak, sesi yang ke-6. Ya, betul Mas Dominikus. Nanti kita bertemu lagi di tutorial webinar ketiga sesi ke-6 dan ke-8. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Nah, Semuanya. Iya Pak. Untuk absensinya seperti apa, Pak ya? Mohon maaf. absensinya bisa dilihat langsung di sistem e-learningnya, Mas. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, teman-teman.